Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuditya Putri. Saya akan menjelaskan prosedur modul P5 yaitu laju alir fluida. Berikut merupakan alat-alat yang dipakai pada praktikum modul P5. Yang pertama, ada bejana sebanyak 2 buah, yaitu bejana A dan bejana B. Selanjutnya, ada stopwatch. Lalu, ada mistar gulung. Selanjutnya ada hidrometer. Hidrometer ini berfungsi untuk mendapatkan nilai X awal dan X akhir yang akan digunakan pada perhitungan spesifik graviti. Selanjutnya ada neraca teknis. Selanjutnya ada corong yang berisi larutan gliserin, serta ada pipa kapiler yang dijepit oleh klem pada statif. Langkah pertama yaitu mengukur massa dari bejana pada neraca teknis. Sebelum neraca teknis digunakan, cek terlebih dahulu apakah neraca teknis sudah menunjukkan skala 0. Jika belum, maka neraca teknis harus dikalibrasi dengan cara memutar roda yang di sebelah kanan hingga neraca teknis menunjukkan pada skala 0 ketika tidak ada beban. Kemudian, taruh bejana pada neraca teknis dan mulai untuk menggeser beban pada neraca teknis sehingga neraca teknis ini kembali menunjukkan angka 0. Setelah didapatkan masanya, kemudian taruh kembali bejana. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang dari pipa kapiler. Panjang pipa kapiler ini diukur dari di bawah keran, di sini, hingga ke ujung pipa kapiler yang di bawah. Setelah itu, hasilnya dicatat. Kemudian, kita akan mengukur panjang dari batas atas yang gliserin yang ini hingga ke ujung bawah pipa kapiler. Setelah itu hasilnya dicatat. Selanjutnya, masukkan hidrometer ke dalam corong yang berisi larutan gliserin. Pastikan hidrometernya itu berada di tengah corong dan tidak menempel ke dinding-dinding corong. Bisa dilihat dari hidrometer ini akan ditunjukkan angka. Angka tersebut menjadi X pada perhitungan mencari spesifik graviti. Selanjutnya, taruh bejana gelas di bawah pipa kapiler. Kemudian, kita akan mengalirkan larutan gliserin yang dalam corong ke pipa kapiler, lalu masuk ke dalam bejana gelas. Caranya yaitu dengan memutar keran yang ini yang bersamaan dengan dipencetnya stopwatch. Selanjutnya bisa teman-teman lihat ini terdapat penggaris yang ditempelkan pada dinding corong. Penggaris ini fungsinya sebagai penunjuk skala dari larutan gliserin yang berada dalam corong. Nah, untuk percobaan kali ini seberapa banyak gliserinnya ini akan dialirkan itu tergantung bagaimana masing-masing asisten. Tapi untuk contoh kali ini kita akan mengambil larutan gliserin yang akan dialirkan sebanyak setengah senti sampai sini kurang lebih teman-teman. Kita akan memutar keran bersamaan dengan dinyalakannya stopwatch. Tapi sebelum memutar keran, pastikan dulu gliserin sudah pas berada di skala 0. Jika gliserin masih lebih dari skala 0, dalam artian dia masih ada sampai atas ini, maka gliserin perlu
keluarkan terlebih dahulu, bisa ditampung dengan bejana yang satunya lagi yang belum dipakai. Kemudian kita langsung saja menyalakan keran bersamaan dengan dinyalakannya stopwatch. Bisa teman-teman lihat, larutan gliserin sudah mulai menetes yang ditampung oleh bejana gelas. Setelah larutan gliserin sudah berada di skala yang ditentukan oleh asisten, matikan keran dan juga stopwatch secara bersamaan. Kemudian lihat waktu yang ditunjukkan pada stopwatch dan dicatat pada lembar jawaban. Setelah mencatat waktu dari stopwatch, selanjutnya kita akan menimbang berat dari bejana gelas dan juga larutan gliserin yang telah ditampung tadi. Lalu gerakan beban pada neraca massa untuk mendapatkan massa dari bejana gelas serta larutan gliserin. Setelah itu hasilnya dicatat. Selanjutnya, masukkan kembali larutan gliserin ke dalam corong. Baik larutan gliserin yang ditampung pada bejana A maupun larutan gliserin yang ditampung pada bejana B. Setelah itu, masukkan kembali hidrometer ke dalam corong berisi larutan gliserin. Pastikan hidrometer berada di tengah dan tidak menempel pada dinding-dinding corong. Angka yang ditunjukkan pada hidrometer akan digunakan sebagai X pada perhitungan spesifik gravity. Untuk yang ini X-nya itu adalah X akhir. Sekian prosedur percobaan dari modul P5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.